Seorang ibu tua berdiri di depan rumah megah milik anaknya. Tangannya gemetar membawa rantang berisi sayur asam, masakan kesukaan anaknya sejak kecil. Tapi ketika pintu terbuka, bukan pelukan yang ia dapat, melainkan tatatan dingin dari sang menantu dan suara tegas anaknya sendiri. "Bu, jangan datang tiba-tiba, kami sibuk." Ibu itu tersenyum pahit, lalu pergi dalam diam. Ia tak tahu, Allah melihat setiap tetes air matanya. Dan bertahun-tahun kemudian, Allah membalas perbuatan sang anak, bukan lewat bencana, tapi lewat istrinya sendiri. Namanya Ma Aminah, seorang janda tua dari kampung kecil di pinggiran Cianjur. Kulitnya mulai keriput, punggungnya bungkuk, tapi semangatnya untuk hidup tak pernah padam. Setiap pagi, ia memanggul bakul sayur, berjalan kaki menyusuri jalan tanah, berjualan keliling kampung. Panas dan hujan sudah jadi teman setianya. Semua itu ia lakukan demi Raffi, anak sematawayangnya. Dulu, Raffi kecil sering menunggu di depan rumah setiap ibunya pulang. Ia akan berlari sambil berteriak riang, "Ibu pulang! Aku lapar, Bu!" Ma Aminah akan tersenyum, menggusap kepala anaknya, lalu menyiapkan nasi hangat dengan sambal sederhana. Ia tidak punya banyak, tapi hatinya selalu penuh cinta. Waktu berjalan cepat. Raffi tumbuh jadi anak cerdas, berprestasi di sekolah hingga akhirnya diterima kuliah di Jakarta. Ma Aminah menjual sebidang tanah warisan hanya untuk biaya anaknya itu. Ia berkata pada tetangga dengan bangga, "Biarlah ibu makan singkong tiap hari. Yang penting anak ibu bisa jadi orang sukses." Dan benar, setelah lulus, Raffi mendapat pekerjaan bagus di kota besar. Namun sejak hari itu pula, jarak antara ibu dan anak mulai terbentang. Telepon dari kampung jarang dijawab. Pesan yang dikirim lewat tetangga sering tak dibalas. Ma Aminah hanya bisa berkata lirih sambil menatap langit malam. Mungkin anak ibu sudah sibuk, atau mungkin ibu sudah tak penting lagi baginya. Ia masih tersenyum, tapi di balik senyum itu, tersimpan luka seorang ibu yang mulai tak dianggap oleh darah dagingnya sendiri. Hari itu, matahari terasa sangat terik. Ma Aminah berangkat dari kampung naik bus antar kota, membawa sebuah tas kecil dan rantang berisi sayur asem serta sambal terasi, masakan kesukaan Raffi. 8 jam perjalanan ia tempuh dengan hati penuh rindu. Sepanjang jalan, ia tersenyum sendiri sambil membayangkan wajah anaknya. Pasti Raffi akan senang ibu datang. Sudah lama ibu tak peluk dia, gumamnya pelan. Sampai di depan rumah mewah bercat putih itu, ia memandang kagum. "Masya Allah, anak ibu sudah benar-benar sukses," katanya lirih. Namun kegembiraan itu tak bertahan lama. Pintu pagar dibuka oleh seorang wanita berwajah cantik tapi berwajah kaku. Nadia, istri Raffi. Ibu, ada apa kesini?" tanyanya datar. Ma Aminah tersenyum kikuk. "Ibu cuma mau ketemu Raffi, Nak. Ini ibu bawakan masakan kesukaannya." Nadia menatap heran, lalu menjawab dengan dingin. "Raffi lagi sibuk, Bu. Lagi pula, sebaiknya ibu kabari dulu kalau mau datang. Kami sedang ada tamu." Ma Aminah menunduk, suaranya bergetar. "Tak apa, Nak. Ibu tunggu di teras saja, sebentar saja." Tapi Nadia menolak. Dan saat itu, Raffi muncul di balik pintu, mengenakan kemeja rapi. Alih-alih memeluk, ia malah berkata dingin, "Bu, tolong jangan datang tanpa kabar. Kami sibuk. Ibu bikin malu."
Air mata Ma Aminah menetes tanpa suara. Rantang berisi masakan itu diletakkannya di depan pagar. Lalu, dengan langkah gontai, ia pergi, meninggalkan rumah megah yang pernah ia doakan setiap malam. Rumah yang kini menutup pintu untuk seorang ibu. Sejak hari itu, Ma Aminah tak pernah lagi mencoba datang ke rumah anaknya. Ia hanya bisa menatap foto Raffi muda yang masih tergantung di dinding bambu rumahnya. Setiap melihat foto itu, senyumnya mengembang, tapi matanya berkaca-kaca. Malam-malam di kampung terasa begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan tiupan angin yang menembus celah jendela tua. Ma Aminah duduk di atas sajadah lusuh, menatap langit-langit, lalu berbisik lirih. Ya Allah, mungkin anakku sudah punya kehidupan sendiri. Jangan hukum dia karena lupa pada ibunya. Tapi tolong jaga dia dimanapun ia berada. Setelah berdoa, ia menatap selembar kain mukena yang mulai sobek di ujungnya. Mukena itu hadiah dari Raffi ketika pertama kali ia gajian dulu. Sekarang, hanya itu yang tersisa sebagai kenangan. Setiap kali hujan turun, Ma Aminah teringat hari ketika ia berdiri di depan pagar rumah anaknya. Air matanya bercampur dengan air hujan, namun ia tetap berkata dalam hati, "Ibu tidak marah, Nak. Ibu hanya rindu." Sementara itu di Jakarta, Raffi hidup semakin sibuk. Ia jarang pulang, bahkan jarang mengingat ibunya. Namun di saat yang sama, kehidupan rumah tangganya perlahan retak. Pertengkaran kecil dengan istrinya mulai sering terjadi. Dan hatinya mulai merasa kosong. Seakan ada doa yang dulu melindunginya, kini tak lagi hadir menyelimuti. Waktu terus berjalan. Raffi semakin sibuk dengan pekerjaannya. Jabatan naik, gaji besar, rumah mewah. Semuanya ia miliki. Namun entah mengapa, hatinya terasa hampa. Nadia, istrinya, sudah jarang tersenyum. Ucapan lembut berubah jadi sindiran. Perhatian berubah jadi pertengkaran. Suatu malam, Raffi pulang lebih cepat dari kantor. Ia ingin membawa kabar baik tentang promosi jabatan. Namun, ketika membuka pintu rumah, langkahnya terhenti. Di ruang tamu yang remang, terdengar tawa lembut, dan di sana, ia melihat sesuatu yang menghancurkan seluruh dunianya. Nadia, istrinya sendiri, sedang duduk bersama pria lain. Bukan sekadar teman, tapi seseorang yang sudah melampaui batas. Raffi terpaku, darahnya mendidih, tapi tubuhnya gemetar. Nadia, apa yang kamu lakukan? Nadia terkejut, tapi tidak menyesal. Ia justru berkata tajam. Aku lelah, Raffi. Hidup denganmu membosankan. Kamu pikir uang cukup untuk buatku bahagia? Kata-kata itu menamparnya keras. Raffi membanting tasnya, lalu terduduk lemas di lantai. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Beberapa hari kemudian, Nadia benar-benar pergi meninggalkannya. Rumah megah itu menjadi sunyi, dingin, dan hampa. Persis seperti hatinya sendiri. Malam itu, Raffi duduk sendirian, memandangi rantang tua di dapur. Rantang yang dulu pernah dibawa ibunya ke rumah ini, yang tak pernah ia sentuh. Dan di dalam keheningan itu, kata-kata ibunya terngiang kembali. Nak, jangan sakiti ibumu. Kadang, Allah membalas bukan lewat petir, tapi dengan orang yang paling kamu cintai. Sejak kepergian Nadia,
Hidup Raffi seakan kehilangan arah. Hari-harinya diisi dengan kesepian. Pekerjaan yang dulu membuatnya bangga, kini tak lagi berarti. Ia makan sendiri, tidur sendiri, dan berbicara hanya dengan bayangan di cermin. Suatu malam, Raffi bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya tersenyum, mengenakan mukena putih, duduk di depan rumah bambu tua. Suara lembut itu berkata, "Nak, pulanglah. Ibu kangen kamu." Ia terbangun dengan dada berdebar dan air mata jatuh tanpa henti. Entah mengapa, hari itu juga ia memutuskan untuk pulang ke kampung halaman, ke tempat yang selama ini ia abaikan. Perjalanan terasa sangat panjang. Ketika bus mulai memasuki desa, hatinya bergetar. Semakin dekat ke rumah, langkahnya semakin lemah. Namun sesampainya di sana, yang menyambutnya bukan suara ibunya, melainkan tangisan para tetangga. "Raffi, kamu datang terlambat, Nak," kata salah satu dari mereka. "Ibumu baru saja dimakamkan pagi tadi." Raffi terjatuh di tanah. Tangisnya pecah. Ia memeluk tanah di depan rumah yang dulu pernah ia tinggalkan. Di dalam kamar ibunya masih tergantung foto dirinya, dan di bawahnya ada selembar kertas berisi tulisan tangan renta. "Ya Allah, ampunilah anakku. Jika aku tiada, biarlah Engkau yang menjaga dia." Raffi menangis sejadi-jadinya. Semua yang ia kejar di dunia terasa hampa. Karena ia baru sadar, doa ibunya telah pergi bersamaan dengan kepergian sang pemilik doa. Sejak kepergian ibunya, hidup Raffi tak lagi sama. Setiap pagi, ia menyapu halaman rumah tua itu. Rumah yang dulu ia abaikan. Di sudut kamar masih tersisa sajadah ibunya, mukena lusuh, dan rantang tua yang pernah ia tolak. Setiap kali menatap benda-benda itu, dadanya sesak. Raffi mulai mendatangi masjid, duduk lama di saf belakang. Ia tak banyak bicara, hanya menangis setiap kali sujud. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, aku sudah kehilangan satu-satunya orang yang tulus mencintaiku tanpa syarat." Hari demi hari, penyesalan berubah menjadi amal. Raffi menjual sebagian hartanya dan merenovasi rumah itu menjadi rumah singgah untuk ibu-ibu lansia terlantar. Ia menamai tempat itu Rumah Aminah, sesuai nama ibunya. Setiap kali ia menyuapi seorang nenek di sana, ia selalu berkata pelan, "Bu, ini untuk ibu." Masyarakat sekitar mulai mengenalnya sebagai orang yang dermawan dan rendah hati. Namun di balik senyum yang terlihat, selalu ada kesedihan yang tak pernah benar-benar hilang. Dalam sebuah pengajian, Raffi berkata di hadapan jamaah, "Dulu aku menutup pintu untuk ibuku. Kini aku membuka pintu untuk setiap ibu yang terluka. Karena aku ingin Allah juga membuka pintu ampunan untukku." Dari kisah Raffi ini, kita belajar, balasan Allah tidak pernah salah. Terkadang ia membalas bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan bahwa tidak ada cinta di dunia ini yang sebanding dengan cinta seorang ibu.